Hai semuanya, welcome back to Ngobrol Santuy Season 3. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, kita udah lama banget nih nggak nyapa kalian dalam acara Ngobrol Santuy. Dan ini adalah season pertama di tahun ini. Jadi udah lama banget nggak nyapa kalian. Jadi kayak kangen banget nggak sih? Enggak sih, kayaknya enggak ya sebenarnya. Nah, buat yang heran ini kenapa nih ada dua orang ada belakang ini sebenarnya. Jangan goyang-goyang dulu mbak, belum dipanggil. Nggak boleh. Belum dipanggil ya? Belum dipanggil, oke belum dipanggil. Jadi buat yang penasaran ataupun enggak ya kayaknya ini orang berdua emang harus dipanggil ya, kasihan soalnya udah cantik-cantik tapi yang kelihatan punggungnya doang ini sister. Jadi di episode pertama di tahun ini kita mau mengundang dua orang ya termasuk penting sih ya di himpunan ya. Bangga kayaknya. Soalnya tuh yang satu ini yang sebelah sini ini tuh wakil ketua himpunan kita, dan yang sebelah sana itu ada bendahara. Panggil nggak ya enaknya ya? Ya udah ini langsung kita panggil aja Mbak wakil ketua himpunan kita, Mbak Wajria, silakan muter. Hai. Kayaknya ya sini udah nggak penting ya teman-teman ya. Oh udah dilirik nggak enak. Jadi ya udah ayo Mbak bendahara. Ini namanya Mbak Dita. Tepuk tangan dong. Bentar, sebelum perkenalan kayaknya nggak afdol ngobrol santuy kalau nggak baca tagline. Oke. Ingat tagline-nya? Enggak ingat. Oh ya udah. Ingat sih. Coba dipraktekkan dulu. Emang kayak gini ya ternyata ya BPH-nya himpunan ya, astagfirullahaladzim. Udah gini ya, sekalian buat kalian semua yang belum pernah nonton Ngobrol Santuy. Jadi Ngobrol Santuy itu punya tagline. Jadi tagline-nya itu kalau aku bilang ngobrol santuy, nah kalian jawabnya ngobrol seru dapat insight baru gitu. Oke, kita coba. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Siap? Oh, siap. Lulusan Pare? Iya. Oh, ya. 2 minggu. Ya boleh lah. Itu. Ayo coba. Oh ya udah nggak perlu lama-lama. Oke, aku dulu ya. Oke, ngobrol santuy, ngobrol seru, dapat insight baru. Yeay. Gimana nih, seneng banget gak diundang ke acara ngobrol santuy pertama kali di tahun ini? Be aja sih. Oh be aja ya, nggak excited nunggu proker ini sebenarnya ya? Kalau aku sih udah biasa di mana-mana ya diundangnya ya. Oh gitu. Iya. Emang beneran apa-apa ada sih di malu-maluin gitu ya? Oh iya. Iya, makasih. Enggak, sebenarnya bukan malu-maluin sih, lebih ke arah over pede ya. Nah, Iya. betul. PD itu penting loh, jangan Oh salah. iya. Tapi jangan over ya, Mbak. Oh iya. Sadar diri ya, sadar diri. Ayo. Nah, kalau Badai tanya kenapa sih wakil dan bendahara, emang ketuanya mana? Untuk Bapak Ketua kita yang harusnya hadir pada hari ini, dia sedang berhalangan karena masa PPKM juga ya. Datang ke sini juga susah. Terus ya namanya ketua lah ya, sibuknya tuh lebih double. Jadi ya udah diwakili sama wakil dan bendahara kita. Kita kenalan dulu. Ayo dari wakil kita. Kenalin, aku Fajriya Ekawati Valentina dari angkatan 18. Di sini aku sebagai wakil ketua himpunan HMIF 2020-2021. Oke, lanjut. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya nggak akan nyebutin nama belakang karena tidak sesuai dengan karakter ya kan. Malu ya mbak ya? Iya. Oh iya. Sohihah teman-teman. Iya. Ya. Jadi anaknya juga sohih gini kan ya. Jadi aku bendahara ya bendahara himpunan gitu. Jadi Kerjanya ngapain? kerjanya cek RAB, udah ngasih uang selesai. Oh gitu ya. Emang nggak punya dosa ya, nggak punya beban ya? Dibantu sama Bu Wakil untungnya, Bu Wakilnya aktif sekali. Ngomong-ngomong bendahara, uang kas gimana? Uang kas aman? Nggak aman. Oh, Yang ditagih nggak ada yang tahu. oh yang di belakang kamera itu aman? Emang dah anak himpunan tuh udah males banget denger kata-kata kas itu kayaknya. Bentar, ini ngomong-ngomong kita ngobrol. Iya ini. Aus gas. Iya ini aku Ya, baru aus dong. mau Inahan itu dari tadi baru mau nih. ngomong tapi malu gitu mau bilang. Ngobrol santuy tahun ini tuh upgrade guys. Sekarang ada minumannya. Kita bikin brand sendiri. Yuk. Dari mana tuh dari mana? Lihat sendiri aja. Langsung masuk. Nah, ini dia nih minumannya. Ini ada yang mau rasa coklat? Ini rasa apa ya? Coklat. Rasanya apa aja? Oh, rasa yang pernah ada sih ini namanya. Oh, yang nggak pernah ada lain dong berarti. Oh iya. Oh, yang- namanya pesen Oh, hati, ya? guys. Oh, pesen hati. Ya ini ya minumnya. Ini kan loh, ini brand kita loh. Tahu
tahu nggak kalau kita tuh punya brand keren, mobil Santi itu sekarang udah upgrade guys. BTW nih ya, di kemasannya ada quote loh Mbak Dita, coba dibaca. Kenapa saya ya sudah baca? Coba silakan dibaca. Pare ya. Iya. Silakan. Mbak nggak bisa diajarin dulu ya? Nggak langsung aja mbak. Langsung aja. Di sini tuh yang nggak ada gimmick. Oh nggak ada langsung. Real. Nggak ada tit gitu nggak ada. Tergantung. Dikasih tit aja ya. Iya. Soalnya bahasanya bahasa Inggrisnya beda. Dicoba dulu, Amerika dicoba Selatan. dulu. Oh iya, Zimbabwe. Selatan. Zimbabwe. Apa itu nggak tahu. Oh iya, aduh skip. Gak masuk, jokesnya gak masuk. Skip aja. Gak masuk. Skip aja. Yuk dibaca yuk. The plastik ya mbak? Plastik. Oh iya, the plastic is recyclable. Bener. Recyclable. Recyclable, but the feeling is not. Nah, artinya Tarik nafas dulu. Plastik diulang. Dapat didaur ulang. gitu aja sudah. Jadi ini tuh gini mbak. Jadi ya konsepnya itu gini. Plastik itu bisa didaur ulang, tapi perasaan tuh nggak bisa. Anak himpunan ada gak sih mbak kayak gitu mbak yang sakit hati terus nggak bisa terbalaskan sakit hatinya ada ya? Ada. Serunya anak himpunan itu punya banyak cerita. Oh, gitu. Mulai dari cinlok, mulai dari Di ghosting, ngeghosting itu banyak ceritanya. Dan buat jadi anak himpunan ya, kalian memang harus tahan mental karena teman-teman himpunan kalian pasti akan ngecengin kalian sampai Tapi mati. himpunan kita seru-seru anaknya. Jadi tapi walaupun Nggak kayak boleh gitu, baper. nggak boleh baper. Itu demi mengakarkan kekeluargaan kita sebenarnya. Kayak gitu. Ini yang mau diminum monggo. Boleh. Nggak beracun ya. Cuma kalau muntah-muntah ya Biasa aja. keras banget ternyata ya soalnya ya. Mohon maaf nih. Gimana bisa kamu? Ini rasanya Kayak ya? pop ice gitu ya. Kayak just Nggak boleh Kayak sebut pop merek. ice coklat apa gitu ya. kayak sini? Oh punya jus ya? Ini sebenarnya brand yang bakal launching di himpunan ya, nggak tahu kapan. Oh nggak tahu Jadi kapan. himpunan mau KWU-nya tuh mau bikin brand kopi ya, nggak tahu kapan. Mungkin biar lebih keren aja gitu, nggak kayak Nggak tahu yang lain. kapan. Nggak tahu kapan. Lagi nggak tahu Tergantung kapan. kadif KWU-nya ya. Oh nyindir ya? Iya. Oh jadi ternyata ngobrol santai itu bisa dijadikan ajang menyindir anggota himpunan sendiri teman-teman. Iya. Betul. Iya. Yang harus diketahui oleh seluruh halayak. Agar dia sadar dan malu gitu sebenarnya ya. Kita memang suka mempermalukan orang lain sebenarnya nih. Pengen tahu nih, aku pengen tahu nih. Ini ngobrol sampai ke berapa? 3. Season 3. Dan pertama di tahun ini. Oh pertama. Kenapa pertama mbak? Sudah pertengahan soalnya. Mau akhir soalnya. Sindir Kenapa lagi. ya Mbak? Sindir lagi. Sekaligus kadif Mediatek kenapa ya? Karena kebetulan di bulan Agustus itu tepatnya di tanggal 18 itu juga berbarengan sama ulang tahunnya HMIF. Iya ulang tahunnya Oh iya ulang tahunnya HMIF ya. Yang ke-3 tahun. Sekaligus Hari kemerdekaan Indonesia. Lama banget mikirnya bu. Mohon maaf ya belum minum obat. Mohon Iya maaf. maaf. Baru sembuh soalnya. Nah ngomong-ngomong tentang himpunan nih flashback dong. Ya jelek Kayaknya itu. obrolan itu nggak seru kalau kita nggak ngomongin Iya. aib masa lalu. Betul. Aibnya tuh yang udah dijalani bareng itu diklat loh. Iya, karena tuh apa ya, kita tuh bergabung di himpunan offline itu bener-bener sebentar banget. Jadi ya walaupun dengan waktu 1 tahun itu sebenarnya kita punya banyak cerita seru sih. Seru banget. banget. Yang pastinya bikin adik-adik yang tahun 20 itu iri guys. Kasian. Iri. Soalnya dilakukannya offline nih. Gimana iri? Bilang Tit ya nanti. Mohon maaf ya. jadi ini ngomongin masa lalu nih kayaknya lebih seru kalau kita ngomongin diklat. BTW, bentar. Apa? Diklat yang belum tahu diklat dong. Oh iya. Kan belum tahu diklat nih. Jelasin Bu Akil. Aku yang nanya, Iya. aku yang jawab. Iya Oke. dong. Diklat itu pendidikan dan latihan. Kalau di kita namanya Informatics Organization. Itu kalau nama prokernya ya. Jadinya disingkat IF Order atau pada umumnya tuh nama pada umumnya tuh diklat. Diklat Ya. itu
seperti pendidikan dan latihan buat pengurus baru biar resmi gitu Kak. Ya udah Enggak pendidikan sih, dan kalau latihan gitu. pandanganku dari SMA tuh kayak penyiksaan di dalam organisasi. Kayaknya sih gitu ya, lebih terkenal dengan itu ya. penyiksaan dan pembalas dendaman cutting gitu biasanya. Iya sih. Cuma sayangnya nih gara-gara pandemi di klub baru-baru ini kita terpaksa melaksanakan secara online. Tapi itu di pertama loh. Padahal di klub pertama kita untungnya di klub pertama kita tuh kita Offline. sempat offline dan Sebelum pandemi. ya itu untuk adik-adik yang angkatan 19 ya di bawah kita karena kita Adik-adik termasuk ya. perintis jadi kita nggak di diklat guys. Tapi pas acaranya di diklat kok kita tapi guys. pas acara kita juga ikut kena mental ya, kena mental sebenarnya kita. Mental banget sih itu. Iya. Soalnya kan kena Banget semua sih. kan ya. Lebih ke arah gini ya karena kita juga nggak pernah di diklat, kita nggak tahu arah diklat Gimana? kayak gimana gitu. Tapi ternyata kalau dijalanin seru juga ya walaupun awal-awal tuh capek guys. Kita tuh lebih capek ke arah apa ya? Survei. Kan kita juga Enggak, aku nggak ikut sih, aku nggak perjalanan. ikut sih. Oh iya. Kok bisa nggak ikut ya? Konsumsi for life bro. Oh Iya, dia tuh konsumsi. Tapi kayaknya aku sama Dita tuh apapun sinya ketika berkumpul selalu ikut. Iya, ikut banget. Kayak nggak mau ketinggalan. Tapi kita bertiga nih setiap ada acara ikut loh. Ya kita Ya. Karena orang Jember. Bukan ya? sebenarnya saya bukan orang Jember yang dipaksa selalu ada di Jember gitu ya. Siapa yang maksa? Ini yang sebelah sini. Kok aku? Iya siapa lagi? Nggak tahu diri ya, enggak ya. Dah balik aja ngomongin diklat kayaknya lebih seru nih. Di diklat kemarin apa sih yang bikin kangen gitu? Ada 19-nya. Kenapa yo? Kenapa? Pas Lucu. kalau buat aku pas masak. Oh ya, ini ibu konsumsi kita selama ada acara himpunan dimanapun dan kapanpun Karena dia bisa masak, ya kan? dan rela untuk masakin banyak anak sebenarnya. Kan bagian konsumsi itu kan masakin buat panitia. Sama tamu juga ya? Sama tamu. Sedangkan yang peserta kan masak sendiri. Aku kan konsumsinya jadinya masakinnya kayak bumbunya bener, apa bener gitu ya. Kalau peserta tuh ada yang bilang sopnya rasa Royco, ada yang belum mateng, ada yang makan sop masih keras. Ya, ada anunya, sensasinya ya. Iya. Itu kayaknya karena waktu masak kita masak santai ya, masak santai. ya, Kalau pesertanya gimana masaknya? Peserta gimana? Masak mie 1 menit bu. Masak mie. Jadi mie tapi. Jadi masih kriuk-kriuk ya rasanya. Padahal di petunjuknya berapa menit? Petunjuk mie-nya? 10 sampai 15 menit. Oh iya. Di kita 1 menit. Di Lampang itu ternyata jauh berbeda ya dengan Iya. dengan peraturan yang Dengan ada. dakwah. Kayaknya peserta-peserta di Keleta itu udah cocok jadi master chef kayaknya ya. Ya betul. Ya, terus selain itu apa lagi nih yang bikin seru? Pas ini sih kan kamu ketawa dulu. Cerita dulu Bunda. Aku mau ngomong anjing tuh. Jadi pertama kali ada cerita adanya anjing tuh. Jadi kita tuh ada jurit malam kan. Setiap di Keleta tuh selalu ada jurit malam. Dan sebelum pesertanya jalan itu panitianya pasti jalan dulu ke pos-pos yang udah ditentukan. Iya benar. Nah, ketika panitianya itu enak-enak jalan udah sesuai dengan jalannya yang dicari pas survei kemarin, jalan di tengah jalan itu bukan pesertanya yang takut, panitianya pun takut sama jalannya karena tiba-tiba ada gonggongan Anjing. Iya. Iya, pos kita kan berbeda ya. Iya, tapi kan waktu itu masih di bawah kan. Iya. Waktu kita mau jalan bareng tiba-tiba ada gonggongan itu kayak Gimana bisa dipraktekkan gonggongannya? nggak bisa ya, Nggak bisa. jangan. Kayak anjing ya. Kok mirip? Anjing kan Jangan nama boleh hewannya. aku, tapi- Oh iya Oh iya. iya. Oh iya, nggak boleh. Ini bukan ngomong jorok ya teman-teman. Tapi kan hewannya hewan anjing. Iya, ini Hewannya anjing. bener-bener di tengah hutan itu ada gonggongan anjing yang bikin kita Bahkan akhirnya peserta dia pura-pura sakit loh, mau pura-pura sakit loh. karena mendengar gonggongan anjing Iya. ya. Aku baru tahu cerita Bapak itu. Agus namanya. Sekarang jadi kadif KWU kita ya. Jadi Iya, dia betul. Yang memilih penakut. untuk pura-pura sakit daripada bertemu dengan anjing. Iya. Tapi Gampang tuh banget ngomong tapi anjing. tuh bikin kita langsung cari jalan muter lain gak Iya, sih? Ingat nggak sih anak-anakmu itu, salah satu anakmu itu loh. Siapa, yang siapa, sangar siapa? banget, Mas Haidar. Yang pinter teknologinya itu loh. Oh, Mas Haidar yang badannya keker itu gak sih? Yang ganteng itu loh, yang ganteng yang banget. yang gitu loh. Kayak itu punya cerita lucu sih. Kayak kemarin tuh dia Iya. tuh cerita kalau waktu itu sama emas-emas tamu yang ngediklat kita. Jadi Haidar itu ditanyain nih. Haidar itu banyak yang nggak tahu ya. Haidar itu ditanyain. Kira-kira kalau kamu disuruh gantiin kadif mediatekmu, kamu sanggup tidak?
Karena dia jawab, siap ya. Siap, bersedia. Apa di balik itu? Sebenarnya ngeter ya, Gemeter waktu bilang itu gemeter. Betul. Tapi bilangnya sih bangga dia, aku bangga banget gitu bilangnya. Mungkin karena teman-teman lainnya nggak ada yang berani ngomong. Tapi kayaknya itu cuma omong doang deh. Sampai sekarang nggak mau. Sampai sekarang kayaknya nggak tahu ya mau apa Kalau enggak ya. periode depan dia mau jadi kadif gimana? Katanya dia langsung jadi ketua umum. Oh ketua mau umum. nyalon ketua umum lupa. Pasangannya sama editor nggak sih? Iya. Wakil gitu ya. Ngomong-ngomong di kelas nih, Gini Bang. flashback di periode kita gitu, Oh, periode periode awal, awal ya. Kan pas kita cuma 3 proker, Oh, itu pun iya. belum ada namanya, belum SK belum turun, belum Namanya juga merintis ya karena masih waktu itu- bersama dengan BEM gitu. Iya, ya karena waktu kan? itu memang syaratnya untuk menjadi sebuah himpunan adalah membuat proker minimal Minimal 3 dan harus terlaksana. Jadi kita mengambil minimal aja ya. Gak maksimalnya ya. Bukan, kita ambil minimal aja pokoknya Ambil udah aman, jalan deh, ambil aman sampai SK turun. Iya, Nah, proker ada pertamanya proker apa? Yang seru, compiler. Oh, jadi compiler itu adalah computer programming and learning. Ngomongin tentang compiler nih seru banget. Dari desain acaranya, Bener dari konsep banget. acaranya, tentunya hostnya dong. Jadi host nggak sih? Oh, jadi host alhamdulillah jadi Setiap host, iya. setiap acara jadi host. Udah banyak jam tayangnya ya dari periode awal dulu ya ternyata. Penggantinya siapa nanti? Masih belum tahu, semoga ada HMF punya bakat skill nge-host. Ngomong. Harus Ngomong. punya. Jadi anak himpunan tuh harus punya bakat skill nge-host ya. Iya. Ngomong-ngomong compiler nih, dulu tuh kita karena itu proker pertama, jadi kita tuh pingin bikin sesuatu yang beda yang akhirnya dikenal sama orang banyak ya nggak sih? Dan akhirnya ya alhamdulillahnya terrealisasikan dengan tema apa waktu itu? Space. Nah, jadi itu dulu tema compiler kita tuh luar angkasa. Jadi kita bikin sesuatu yang beda gitu, termasuk di dekor nih, nggak cuma desain aja. Kebetulan kating-kating kita itu wow banget gitu Iya, soal kreatif ya, desain, kreatif. edit gitu ya. Tepuk tangan tuh kating-kating kita. Kating apa sih? Iya benar. Iya, bener Iya. kating. Kamu Iya, mau bener, ngomong apa? iya, udah. iya, tepuk tangan untuk kating kita. Tolong nanya ke muka aku ya. Oh iya maaf. Jadi tuh dulu yang bikin enak di compiler itu adalah aku pernah denger nih ada salah satu pemateri yang komentar. Komentar gimana gitu? Kayak gini komentarnya, belajar di compiler tuh enak banget karena kita tuh ngedesain ruangannya itu bener-bener relax gitu. Suasananya beda. Ya, biasanya kan orang cuma di ruangan lihat LCD dengan lampu biasa gitu tuh udah bosen. Akhirnya kita bikin waktu itu karena temanya space, kita pakai lampu sorot warna ungu dan biru, guys. Totalitas banget di acara Iya. pertama ya. Kalau penasaran looknya kayak gimana nanti bakal dimunculin. Iya, di sini. dimunculin sama editor nanti. Munculin ya, editor. Jadi looknya kayak gini, compiler dulu. Jadi itu bener-bener akhirnya itu bener-bener menarik perhatian himpunan Dosen lain. juga ya, dosen juga komentar. Dan itu jujur sih bikin kita yang ngadain itu jauh lebih semangat buat Ngejalanin proker. proker Nah, lain. ngomong compiler bagus ya namanya. Iya. Siapa tuh yang buat? Jadi compiler itu dibuat sama siapa Mbak Fajri ya? Sama anak humas angkatan 18 namanya Wisnu. Ya. Tepuk tangan buat Pak Wisnu angkatan 18. Kayak emang Wisnu itu terlalu banyak kontribusinya ya sepertinya untuk ini, Pikirannya ya. tuh bisa di Pikirannya manfaatin. itu luas sekali, nggak kayak mbak-mbak yang ada di sini, mohon maaf. Luas dong. Oh, luas ya Kemana-mana sampainya. Oh iya. Sampai ngawur ya juga ya. Ngawur. Dari tadi nih kita udah cerita dari pengalaman kita masa diklat atau masa ngejalanin proker dulu. Kayaknya lebih enak kalau kita juga ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang penasaran sama himpunan. Oh, ada ya? Ada. Jadi ke beberapa hari yang lalu kita itu sempet drop question and answer di story Instagram. banyak responnya ya. Banyak banget sampai kayak pusing gitu milihnya ya. Wow. Nah, saking banyaknya. Karena Jadi mahasiswa berapa? informatika itu aktif-aktif banget ya. Ya. Bukan negasi kan ya? Oh, enggak. bukan. Insya Allah. Insya Allah. Kan belum bertemu, Bu. Lanjut aja nih, Ya. mau dibacain. Pertanyaan Jadi, pertama. Mbak-mbak dua ini bisa jawab ya. Ada berapa divisi sih di HMIF? Mbak Bakil aja yang jawab ya. Iya. Karena lebih mengetahui seluk-beluk dalam Himpunan, ya. Silakan, Mbak. Silakan. Mbak. Nah, jadi di HMIF itu ada 5 divisi. Yang pertama itu ada Humas, Hubungan Masyarakat. Yang kedua ada Mediatek, Media dan Teknologi. Yang ketiga ada PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Yang keempat ada Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Dan yang terakhir itu ada KWU atau Kewirausahaan. Nah, for your information ya, KWU ini mungkin di Ilkom dan mungkin di himpunan lain tuh kayak termasuk jarang gitu loh ada divisi KWU di Iya, himpunannya. benar-benar. Kayaknya emang cuma kita doang ya, karena
Aku ingat banget waktu itu orang-orang tuh pada nanyain kenapa sih ada divisi KWU gitu. Buat apa sih KWU gitu kan pertanyaannya. Mungkin tuh bisa next nanti akan dijawab oleh ketua divisinya langsung mungkin ya. Mungkin di next chapter atau di next kesempatan buat kalian yang penasaran bisa tetap bisa ikutin. undang-undang nanti ya Iya. di ngobrol satu selanjutnya Oh, bisa ya. bisa. Undang-undang ke semua divisi. Bisa, apa aja. Silahkan request. Lanjut pertanyaan kedua. Kapan nih kita bisa daftar menjadi pengurus HMIF? Siapa yang jawab aku ya? Silakan. Nah, kalau kapannya kita bisa daftar itu sesuai dengan ketentuan kita gitu kayak sesuai dengan kapan dibukanya. Biasanya tuh dibukanya tuh di akhir periode ya Mbak ya. Atau di periode. bulan Desember. Itu pasti akan dibuka dari pendaftaran, dari wawancara. Itu pasti nanti akan diberitahukan di Instagram Himpunan Mahasiswa Informatika. Nanti Instagramnya ada di sini ya @hmif. Di follow. Jangan lupa di follow. Follow buat dapat semua informasi yang ada di Informatika. Biasanya itu bisa banget ya buat mahasiswa dari tahun pertama juga bisa kan? Bisa, kita nggak pilih-pilih. Ya, maba. Jadi buat maba karena kita sekarang udah punya maba baru ya. Selamat datang. Udah maba masih baru nih, mahasiswa baru 2021. Jadi kalian buat yang pengen banget nyari pengalaman berorganisasi di Organisasi. himpunan, kita tunggu daftarnya di akhir tahun ini. Nggak harus punya pengalaman. Nggak apa-apa di sini belajar. Tuh. Oke, pertanyaan ketiga. Gimana sih caranya dan apa aja kriteria yang diperlukan? Kalau kriteria tuh beda-beda setiap tahunnya. Cuma kriteria di HMF tuh mesti aneh gitu kayak nggak mungkin nggak kayak harus pinter harus ini enggak. Kalau di himpunan tuh mesti ada aja yang bikin beda jadi gitu. Kriteria paling utama di himpunan kita adalah satu bisa bangun pagi ya. Harusnya itu sebenarnya ya, bisa bangun pagi. Itu wajib Itu wajib. Yang kedua bisa bagi waktu ya. Manajemen diri sih. Ya, manajemen diri. Soalnya itu kriteria apa ya? Umum lah yang ya. memang harus dimiliki. Kalau nggak harus yang aktif, nggak harus sih. nggak harus mantan OSIS, Harus yang pinter, enggak. nggak harus. Di sini percuma pinter kalau nggak mau bekerja ya kan. Ya, betul. Iya bener banget ya buat yang mendengarkan anggota-anggota himpunan didengarkan. Next, kalau jadi anak himpunan itu ngapain aja sih kak? Kalau jadi anak himpunan tuh yang pasti ngerjain proker. Proker itu program kerja ya. Jadi kalau di himpunan itu yang pertama pasti melaksanakan program kerja atau proker yang biasa disebut proker yang nggak tahu proker itu program kerja. Jadi kita tuh yang pertama tuh pastinya menyiapkan, melaksanakan dan evaluasi itu sih. Yang Itu selebihnya pokok paling penting ya, paling tidak- utamanya. Yang penting jangan dibuat beban. Benar sih. Biasakan saja gitu kayak acara-acara lain gitu. Oke, next question. Kayaknya ini pertanyaannya agak melenceng ya sis ya. Kenapa? Karena ini ada yang tanya gini, kak kalau masuk himpunan bisa dapet jodoh nggak? Pembahasannya mulai deep nih. Ngomongin jodoh, gimana? Kalau Ya bareng nih sampai. enggak, Yang mana dulu yang mana? pengalamanku dapat Pengalaman. Oh, yang pengalaman dulu ya. Enggak, pengalaman ada beberapa jodoh. Oh iya iya. Gimana? Jodoh kalau aku sih dapat jodoh ya kan. Bahasanya harus jodoh. Oh iya. Dapat jodoh itu aku pas waktu maba. Jadi nggak pas himpunan. Jadi himpunan tuh bener-bener kayak kita tuh nggak kalau bisa ya. Kita nggak nuntut juga kalau misalkan dapet ya nggak apa-apa, kita nggak melarang. Nah kalau misalkan nggak dapet ya tapi kita nggak boleh baper gitu. Jadi intinya tuh kita tuh harus bener-bener profesional gitu. Ya, Meskipun bener. udah punya dalam himpunan kita harus profesional gitu ya. Kita kan? nggak melarang anggota himpunan itu nggak boleh pacaran sama himpunan tuh. Kan enggak. perasaan nggak bisa dipaksakan Iya, ya. sih. Cuma memang hati-hati ya kepada anggota himpunan karena harus punya mental yang kuat karena teman-teman himpunan lainnya pasti akan mengece sampai mati. Celongak bahasanya tuh. Iya. Kayak mencie-ciein gitu Iya. loh. Belum pacaran pas PDKT udah Karena dicie-ciein. gimana ya? Sesama keluarga himpunan itu gak afdol kalau nggak diomongin gitu. Digibahin lah ya gitu. Nggak. Nah, banget. kebetulan di informatika ini kebetulan nggak ada yang baper. Jadi maksudnya baper dalam bentuk sakit hati Iya. karena digituin ya. Nah, Jadi nggak boleh ya. mereka tuh digituin malah gituin balik gitu. Jadi balas dendam lah intinya gitu. Jadi kalau buat kalian mau cari jodoh, mendingan manfaatin waktu kalian ospek atau ngospekin gitu sih. Kok jadi ngasih tips dan trik ya? Iya, Kok jadi sedikit ngasih tips aja, dan trik ya? sedikit aja. Ini ahlinya sih kok cari jodoh. Tapi Mbak buat Dita yang ahlinya. mau masuk himpunan cuma buat cari pacar ya boleh monggo asal tetap profesional dalam mengerjakan tugasnya. Benar-benar? Bener. Lanjut dong.
Pertanyaan selanjutnya? Udah habis. Udah Kak, udah Tanya habis. banyak. Nanti kalau kebanyakan ini sampai maghrib kayaknya Tapi ya. aku siap menjawab semuanya. Oh, udah capek Mbak ini udah. Udah haus. Iya, tenaganya udah berkurang. Ya udah aku mau bilangin makasih banyak buat tamu kita hari ini yang udah menyempatkan hadir di episode pertama. Gimana, seru? Seru banget Seru, dong. seru, Soalnya seru. dibahas tuh banyak ya Oh, kan. iya. Kalau tentang himpunan tuh banyak banget yang dibahas. Seru ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya jangan lupa untuk selalu cek sosial medianya HMIF. Nanti bakal ada di bawah dan di description box. Jangan lupa di follow juga buat informasi lebih lengkapnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.